Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mahmudi Syafrido dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya komunikasi efektif itu. Jadi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum itu kita masuk dulu. Pernah nggak sih, saya ingin bertanya ke teman-teman semua, pernah nggak ngalamin hal-hal seperti ini gitu. Jadi ada beberapa kasus. Yang pertama, ada orang yang pengen ngejelasin sesuatu tapi kok susah banget gitu buat dimengerti sama lawan bicaranya atau sama komunikannya. Nah, ada nggak nih yang ngalamin kayak gini? Lalu ada kasus yang kedua, males banget ngomong karena nggak pede gitu. Jadi kayak karena takutnya dikira macem-macem, padahal tahu nih pengen ngomong apa, tapi karena nggak pede, udahlah dipendam aja sendiri gitu kan. Nah, lalu ada kasus yang ketiga, yaitu pengen ngomong sesuatu, tapi takut dikira, nah ini overthinking gitu. Jadinya kita nggak ngomong-ngomong. Nah, jadi gimana sih untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada seperti ini? Nah, ini diperlukan yang namanya ilmu komunikasi efektif dengan utuh, pemahaman yang secara menyeluruh. Itu kita langsung aja ke definisinya, apa sih sebenarnya komunikasi efektif itu? Nah, komunikasi efektif menurut KBBI adalah komunikasi yang berjalan dua arah. Jadi dia dua arah dengan baik. Ide, pikiran dapat didengar dan dijalankan. Jadi nggak cuma satu orang ngomong di depan, terus yang lainnya audiensnya tidur gitu kan. Jadi emang dua arah, yang satu komunikatornya memberikan informasi dengan media-media tertentu, lalu penerimanya juga bisa memberikan respon atas berbagai pesan yang disampaikan gitu. Jadi ada feedbacknya. Itu adalah komunikasi yang efektif. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi efektif? Nah, jadi komunikasi yang efektif ini memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah untuk membangun hubungan, build relationship yang jangka panjang. Jadi nggak hanya menang win saat ini itu bernegosiasi, tapi juga dalam jangka panjang kita memiliki komunikasi yang intens gitu kan. Lalu selanjutnya ada juga to request atau untuk meminta tolong, ada to inform untuk memberitahu suatu informasi yang kita tahu gitu kan ke teman-teman ataupun uh, ke komunikan yang ingin kita tuju. Ada to find untuk mencari atau menemukan, dan juga ada persuade untuk meyakinkan seorang, terutama ketika dalam bernegosiasi. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah pola-pola komunikasi efektif yang harus dijalankan gitu. Jadi ada alurnya untuk bisa dapat tercapai komunikasi efektif. Pertama, yaitu ada seorang komunikator, yaitu orang yang ingin menyampaikan pesannya, dia melakukan encoding. Encoding itu apa sih, teman-teman? Jadi encoding itu adalah suatu proses untuk membentuk pesan. Jadi pesan ini dirapihkan, disiapkan sehingga terbentuk pesan yang sesuai dengan komunikannya gitu kan. Nah, jadi lalu ada pesannya atau materi yang ingin disampaikan melalui media apa gitu kan, apakah oral, verbal, non verbal, online, offline dan sebagainya gitu kan. Kalau ada komunikannya, komunikan itu berarti seorang yang menerima pesan tersebut lalu melakukan decoding. Decoding itu adalah proses penerimaan pesan dan lalu dipikirkan gitu. Oh, jadi maksudnya ini dipahami oleh komunikannya. Lalu setelah memahami pesan yang disampaikan, dia akan melakukan feedback, memberikan suatu respon atau tanggapan terhadap komunikator gitu. Jadi ini adalah alur komunikasi yang efektif. Nah, etikanya itu ya kita harus memulai pembicaraan terlebih dahulu. Komunikasi lewat media harus sesuai dengan gaya bahasa dan tanda bacanya. Komunikasi tatap muka juga harus dengan etika-etika tertentu. Lawan bicara tatap juga ada. Jaga intonasi bicaranya dan kecepatan suara, dan juga lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang atau menimbulkan ketertarikan. Tentunya juga harus ramah dan sopan. Juga kita harus pay attention, selalu memberikan perhatian penuh, juga ada komunikasi verbal non verbal dan selalu memberikan respon. Nah, jadi itu adalah tips-tips untuk kita dapat melakukan komunikasi efektif. Kalau menurut Theo Gold nih, komunikasi adalah tiket menuju sukses. Jika kamu memperhatikan dan belajar melakukan secara efektif, maka itu bisa menjadi bermanfaat banget bagi diri kita uh, sebagai calon dokter maupun sebagai seorang yang akan sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.